Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, edisi hari pertama bulan Oktober 2021, yang biasanya menjadi awal masa penghayatan bulan keluarga bersama saya, Evelina. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan yang pengasih, kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam istirahat kami semalam. Pagi ini, dengan rindu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum memulai segala aktivitas. Oleh karena itu, kami mohon tuntunan-Mu agar firman-Mu memampukan kami hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang pada hari ini diberkati Tuhan dengan bertambah setahun lagi usianya. Juga untuk Yayasan Pendidikan Ebenezer yang pada hari ini memperingati Dies Natalis ke-73. Saudara-saudara, kehadiran YPE melalui Toddler KB TK Kristen 3, SD Kristen 3, SD Kristen 4, SMP Kristen 2 menunjukkan kepada kita bahwa gereja peduli dengan dunia pendidikan kepada generasi muda, baik melalui sekolah maupun melalui keluarga. Seperti kita ketahui dan tentunya kita sudah mengalaminya sendiri, mendidik generasi muda di era globalisasi seperti saat ini tidaklah mudah bagi orang tua dan guru. Jadi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 6 berbunyi, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Nah, saudara, yang harus kita lakukan menurut Amsal 22 ayat 6, yang pertama adalah mulai dari kata didiklah. Kata didiklah merupakan terjemahan dari kata train up, yang artinya melatih. Apa yang kita ajarkan, itu juga yang harus kita lakukan. Jadi saudara, mendidik anak itu tidak cukup hanya dengan ngomong ini dan itu, tetapi kita harus menunjukkan dengan teladan. Sebagai contoh saudara, jika kita mengajarkan anak untuk hidup takut akan Tuhan, maka kita terlebih dahulu menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Jika kita mengajarkan anak untuk mengenal dan mengasihi Tuhan, maka kita pun harus memberi teladan terlebih dahulu mengenal dan mengasihi Tuhan. Nah, yang kedua adalah jalan yang patut baginya. Menjadi tanggung jawab orang tua dan pendidik secara bersama-sama mengarahkan kehidupan anak menurut kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus ia katakan dan perbuat, mengingatkan hal-hal yang harus dihindari, dan mendorong mereka untuk menjadikan Alkitab sebagai sumber kehidupannya. Saudara-saudara, mendidik anak sesuai dengan jalan yang patut baginya. Sekali lagi, jalan yang patut baginya, bukan yang patut bagi kita. Artinya, kita tidak boleh memaksakan dan mengendalikan anak kita mengikuti keinginan kita, membanding-bandingkannya dengan anak tetangga atau teman, sampai-sampai kita mengabaikan potensi yang dimilikinya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk memandang setiap anak sebagai subjek yang mempunyai potensi khusus, bakat yang istimewa, yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, yang berbeda dengan anak-anak yang lain.
Nah, tanggung jawab kita adalah menolong mereka untuk mengenali apa minatnya, apa bakatnya, potensi istimewa apa yang ada di dalam diri mereka, mendorong mereka untuk mengembangkannya, serta mengajarkan bahwa semua yang mereka miliki seharusnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara-saudara, ayat ini bukan janji bahwa jika kita sudah mendidik mereka sesuai dengan jalan yang benar, maka menjamin mereka tidak akan menyimpang. Bagian ketiga ini merupakan hasil pengamatan hikmat dari penulis yang menyaksikan ketika seseorang diajarkan menurut hikmat dan didikan yang benar, maka hikmat itu akan menetap dan menuntun jalan mereka. Namun saudara-saudara, perlu disadari bahwa manusia adalah makhluk istimewa yang tidak pernah dapat diterka, setiap saat dapat berubah dan sangat sulit untuk diukur secara pasti. Nah, keberhasilan atau kegagalan seseorang anak tidak dapat secara mutlak 100% disebabkan oleh orang tua atau gurunya. Nah, yang menjadi tugas kita adalah dengan sepenuh hati menjadi teladan, mendidik, mengajar, mendorong, mengarahkan orang muda untuk hidup di bawah terang kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa saudara, untuk selalu membawa mereka di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Kiranya kasih Kristus memampukan kita untuk mendidik orang muda takut akan Tuhan, hidup menurut hikmat dan kehendak Tuhan bagi kehidupan mereka. Amin. Saudara, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan sumber hikmat, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu dimanapun mereka berada. Kami bersyukur kepada Tuhan karena telah memampukan GKI Salatiga melalui YPE untuk memberikan pendidikan kepada generasi muda. Tuhan, kami harus mengakui bukan hal yang mudah, namun kami percaya dan yakin bahwa Tuhan yang memberkati, memberi kekuatan dan kemampuan kepada pengurus, para tenaga kependidikan, guru, orang tua dan siswa di dalam menjalani proses belajar mengajar di dalam kenormalan baru. Tuhan yang Maha Baik, kami mau menyerahkan kehidupan kami bersama anak, cucu, agar dimampukan hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dimanapun kami berada, di rumah, di sekolah, di tempat bekerja, di tempat usaha, di jalan, melalui perkataan dan perbuatan kami. Di dalam nama Yesus, Sang Pendidik Agung, kami berdoa dan memohon berkat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati saudara-saudara bersama dengan keluarga.